A. Report text is a type of the text that describes the way things are in general. The information given in report is the result of systematic observation and analysis. Okay. B. Social function of report text is to present detailed information of an object. It describes an entire of class of things, whether natural or made. Jadi text report itu jenis teks yang mendeskripsikan. Yang bagian A ya. Report text adalah jenis teks yang mendeskripsikan benda, things, in general, secara umum, general. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi. The information given, informasi yang diberikan in report is the result. Dalam laporan adalah hasil of systematic observation, dari observasi yang sistematik. Jadi observasi yang beruntun, ya, yang sistematis, and analysis, observasi dan analisis, ya. Oke. Jadi dia berdasarkan analisis dan observasi yang sistematik. Jadi jelas reportnya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ini bukan tes naratif yang imajinasi, tidak, ya, bukan. Dia berbeda. Dia hampir sama dengan deskriptif. Tapi yang tadi Pak Guru jelaskan, deskriptif itu dia lebih detail benda-bendanya. Oke. Social function. Social function of report text. Oke. Jadi report text itu punya fungsi sosial. Tujuannya, ya. Tujuan report text itu apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi pada sebuah objek. Jadi menjelaskan tentang sebuah objek, informasi Anda akan tahu tuh, ya. Oke. Yang dijelaskan berdasarkan kelas-kelasnya, berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Contoh kalau misalkan kita belajar tentang paus, nanti dijelaskan tuh paus mana. Paus itu ada beberapa jenis paus, ya, secara umum dulu. Ada paus biru atau paus yang kita tahu ada berapa jenis paus, tapi nanti dia akan biasanya di paragraf kedua itu lebih fokus ke salah satu jenis paus, ya. Oke. Yaitu mammals, mamalia, plants, tanaman, natural disaster, bencana alam, countries of region, negara atau kota, and so on, dan lain-lain. Jadi report test itu ya seperti Pak Guru saya sebutkan tadi. Oke. Kalau saya tanya dulu, Carla, coba mic-nya diaktifkan, Carla. Iya. Kalau Carla di rumah ada TV kabel tidak? Tidak, Pak. In the home? You see TV? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Jadi Ya. Carla tidak pernah nonton TV? Nonton, Pak, tapi ini TV ya. Oh, TV siaran biasa, dari antena biasa ya? Pak. Siaran yang paling Carla suka nonton apa? Ini warna SCTV, Pak. Oh, SCTV. Oke. SCTV punya siaran yang tentang report tidak? Tidak ada. Pernah nonton, tapi itu kayaknya di Trans TV ya? Si Bolang. Pernah, Pak. Si Unyil. Pernah? Pernah, Pak. Nah, itu Ya, adalah jenis-jenis satu buah laporan. Ya? Ya seperti itu. Sudah ada bayangan? Sudah, Pak. Nah, gitu. Good. Oke, tapi nanti ini kan dalam bahasa Inggris ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian menonton Bolang atau laptop si Unyil atau adalah si Gendul ya, ada adalah pernah Pak Guru nonton ya. Next. Ya. Ya ini cek gambar-gambar contoh teks report, tapi ini baru berdasarkan gambar ya. Oke. Ada tanaman, apalagi sekarang tanaman ini lagi lagi naik daun, lagi viral karena ibu-ibu sekarang lagi
lagi hobi-hobinya tanaman ya. Oke, terus ada olahraga, itu ada olahraga lari. Oke, mungkin di sini akan bahas tentang maraton atau atletik ya, 100 meter atau nanti dijelaskan. Itu contoh. Ada kemudian gambar laptop, terus ada gambar apa, gunung meletus ya. Terus ada gambar binatang dan ada gambar satu buah gambar kota ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah. Tapi saya tes dulu. Karena masih ingat tidak? Tadi tujuan sosialnya dari text report apa? Yang Pak Guru sampaikan. Tujuan dari text report. Fungsi sosial. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi fungsi sosial dari text report adalah menjelaskan atau memberikan informasi tentang sebuah objek secara umum, ya. Oke. Dan tolong yang lain diingat ya kalau ditanya. Tapi nanti mungkin pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Mungkin pertanyaannya, what is the social function of report text? Kalian akan jawab, the social function of report text is to present detailed information of an object in general, maybe like that. Ya, oke. Jadi dalam bahasa Indonesianya fungsi sosial dari teks report yaitu menjelaskan sesuatu secara atau memberikan informasi sesuatu benda secara umum. Oke. Oke, generic structure. Jadi setiap teks memiliki generic structure. Teks deskriptif memiliki generic structure, teks recount, teks naratif, teks procedure itu semua memiliki generic structure. Dan itu kalian harus ingat ya, kalian harus ingat masing-masing teks punya generic structure. Karena itu yang membuat kita mengetahui jenis teksnya, ya. Terkadang dengan jenis generic structure atau kerangka teksnya kita bisa tahu walaupun tidak ada judul nih. Mungkin ada 2 teks atau 3 teks, lalu Anda ditanya, teks di atas ini teks apa? Nah, dari generic structure Anda bisa tahu tuh, oh ini teks naratif, oh ini teks procedure, oh ini teks deskriptif. Teks yang paling gampang kita tahu, walaupun kita tidak tahu judulnya apa, itu teks recount sama teks procedure. Itu kita tahu tuh teks procedure. Kita tahu, oh ada bahan-bahan, ada langkah-langkah. Kalau ditanya, itu teks apa? Anda langsung ingat, oh itu teks procedure. Ya, teks recount menceritakan tentang masa lampau. Anda lihat, oh ini teksnya menggunakan kata kerja bentuk lampau. Terus dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Oh ini recount. Anda dapat cerita tentang Cinderella, maling kundang. Ditanya tuh jenis teks apa? Anda tahu, oh ini teks naratif. Yang paling susah teks deskriptif sama report karena sama. Ya, tapi yang Pak Guru bilang tadi, teks deskriptif dia lebih detail, sedangkan teks report itu dia lebih umum. Ya, kalau teks deskriptif itu dari awal memang dia sudah detail sekali. Ya, identification-nya itu menjelaskan tentang satu benda, misalkan Anda menjelaskan deskripsi, Anda mendeskripsikan tentang ayah kalian, orang tua kalian. Dari awal paragraf itu Anda sudah sebutkan tuh. Saya memiliki seorang ayah bernama, dia bekerja, dia tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kulitnya bagaimana, rambutnya bagaimana, itu ketahuan. Oh, ini deskriptif. Agnes Monica, idola saya Agnes Monica. Nama lengkapnya, hobinya, tinggi badan, itu deskriptif, itu jelas memang. Sedangkan report itu dia secara umum dulu. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Jadi satu general classification, ya. Klasifikasi secara umum. Starting classification of general aspect of thing. Dimulai dengan mengklasifikasi
benda secara umum seperti binatang, tempat umum, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Yang mana which will be described in general. Yang mana dijelaskan secara general. Oke. Yang kedua, description. Nah, ini. Description the characteristic of the object which will be discussed in detail. Nah, ini paragraf kedua baru biasanya di paragraf kedua biasanya baru dia sedikit lebih detail. Dia menjelaskan karakter di sebuah objek, apa yang ingin dijelaskan itu secara detail, lebih terperinci. Ya, characteristics in this case are form, part, quality, and behavior. Mungkin dari bentuknya, dari bagi-bagiannya, dari kualitasnya, dan dari kebiasaannya. Oke. Unsur kebahasaan yang digunakan, menggunakan simple present tense, menggunakan kata benda yang bersifat umum, menggunakan kata kerja, ya, menggunakan penghubung, kata hubung. Oke, next. Ini ada satu genuine fewer generic structure. Ini demam berdarah. Ya. Generic classification. Genuine fever is one of the most dangerous diseases. Detailed description. A. Genuine fever is endemic in most tropical countries. B. This disease repeatedly spread in most tropical urban areas of the world. C. Dengue fever is caused by a virus transmitted into human by mosquitoes Aedes aegypti. D. The disease is characterized by a high fever, severe head haze, back haze, joint, and muscle pains. Ini ada teks report tentang demam berdarah, ya. Jadi ada general classification ya, tapi dia buat dia dalam bentuk bagian-bagian pakai A, B, C, D. Biasanya itu tidak, biasanya teks gitu ya. Oke, kalau kita artikan general classification-nya, demam berdarah adalah penyakit yang paling berbahaya. Ya, dengue fever is one of the most dangerous disease. Nah, dia paragraf kedua ini simple sekali ya, hanya dua paragraf dan kata-katanya tidak terlalu banyak ya. Dengue fever is endemic in most tropical countries. Jadi dia semacam seperti dia terkena pada beberapa daerah, ya. Iya, jadi tidak semua, tapi kalau misalkan di musimnya demam berdarah misalkan di Ambon saja terkadang seperti itu. Ya, tidak seperti corona. Kalau corona mah semua satu dunia. Ya. Oke, kemudian this disease repeatedly spread in most tropical urban areas of the world. Jadi biasanya penyakit ini tersebar di sebagian kota-kota urban tropikal ya di dunia. Demam berdarah disebabkan oleh sebuah virus yang ditransmisikan, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, jenisnya penyakit ini demam tinggi, sakit kepala, sakit badan ya. Oke. Jadi itu. Oke. Ini salah satu contoh teks report. Nah, ini ada gambar. Gracia Lawalata. Coba Gracia lihat gambarnya tidak? Lihat, Teksnya. Pak. Itu gambar apa? Gambar kaktus, Pak. Nah, ada kaktus di rumah tidak? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Tapi tahu ya, Gu. Jadi ini dia report test tentang kaktus. Oke.
Jadi Anda bisa lihat tuh ada gambarnya, ada kaktus yang jenisnya berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna. Nah, lalu ada teksnya. Teksnya menjelaskan tentang kaktus. Eh, saya kasih Anda bantuan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, eh, sebentar. Coba kita stop. Oke. Itu tadi ada kaktus ya. Sebentar. Oke. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Oke. Oh, kita recording. Oke, good. Sebentar.